Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Kartini Simbolon, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022, gelombang 1, golongan 2, angkatan 3, kelompok 4, akan mempresentasikan mengenai nilai ASN berakhlak, yaitu harmonis. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuatkan kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Kode etik perilaku. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Membangun suasana yang harmonis. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut yaitu: pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Dan yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni: pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Sumber kode etik ASN. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dan yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Kode etik ASN berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Kemudian, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kemudian, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Kemudian, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian, menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
Perilaku ASN. Sikap perilaku bisa ditunjukkan dengan cara yang pertama toleransi, yang kedua empati, dan yang ketiga keterbukaan terhadap perbedaan. Dan melakukan perubahan mindset terhadap yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Peran ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, nilai ASN berakhlak yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu loyal. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis, yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia, atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kode etik perilaku loyal yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Aktualisasi panduan perilaku. Yang pertama itu komitmen, yaitu perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, dedikasi, yaitu pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha. Yang ketiga, kontribusi, yaitu keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk. Kemudian yang keempat, nasionalisme, yaitu suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara. Dan yang kelima, yaitu pengabdian, yaitu perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga. Untuk membangun perilaku loyal, maka yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Yang keempat, memberikan kesempatan peningkatan karir. Dan yang kelima, melakukan evaluasi secara berkala. Nilai ASN berakhlak selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adaptif. Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Menurut Robbins tahun 2003. Batasan pengertian adaptif yang pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Yang keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Yang kelima, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Dan yang keenam, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Adaptif yaitu pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Penerapan budaya adaptif yaitu pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Dan yang kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Pengembangan kapasitas pemerintah adaptif yaitu pertama, pengembangan SDM adaptif.
Kedua, penguatan organisasi adaptif. Dan yang ketiga, pembaharuan institusional adaptif. Dimensi pembentuk organisasi kuat dan imajinatif terdiri dari pertama, kecerdasan organisasi. Organisasi menjadi cerdas ketika mereka berhasil mengakomodasi banyak suara dan pemikiran yang beragam. Kedua, sumber daya. Organisasi memiliki banyak akal ketika mereka berhasil mengurangi perubahan atau bahkan lebih baik menggunakan kelangkaan sumber daya untuk terobosan inovatif. Ketiga, desain. Organisasi dirancang dengan kokoh ketika karakteristik strukturalnya mendukung ketahanan dan menghindari jebakan sistemik. Keempat, adaptasi. Organisasi adaptif dan fit ketika mereka melatih perubahan. Dan yang kelima, budaya. Organisasi mengekspresikan ketahanan dalam budaya ketika mereka memiliki nilai-nilai yang tidak memungkinkan organisasi untuk menyerah atau menyerah tetapi malah mengundang anggotanya untuk bangkit menghadapi tantangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.